Bab 26, Dua sisi dalam setiap kematian. Gao Shun meletakkan sebuah kotak berlapis lak di atas meja dan mengeluarkan sebuah gulungan dari dalamnya. Laporan yang Anda minta akhirnya tiba. Hampir 2 bulan telah berlalu sejak perintah Jinshi untuk mencari pelayan perempuan yang pernah mengalami luka bakar. Itu terlalu lama, kata Jinshi, mengangkat wajahnya dengan tajam. Mohon maaf. Gao Shun tidak berusaha memberikan alasan apapun. Itu adalah prinsip yang selalu ia pegang untuk tidak mencari-cari pembenaran. Jadi, siapa dia? Tuan. Cukup mengejutkan, ia memiliki posisi yang tinggi. Ia membuka gulungan itu di atas meja Jinshi. Feng Ming, dari Paviliun Garnet. Kepala dayang dari Selir Murni. Jinshi menyandarkan dagunya di atas kedua tangannya, matanya dingin saat membaca isi laporan itu. Oh, Nona muda. Maukah Anda ikut dengan saya? Tolong. Ketika Mau datang untuk membantu urusan medis, itulah hal pertama yang keluar dari mulut si penganggur. Maksudnya, sang tabib. Seorang Kasim berdiri tidak jauh, tampaknya membawa pesan. Jelas ia datang untuk memanggil sang tabib. Apa yang membuat Anda begitu panik? Tanya Mau, mencium adanya masalah. Tabib gadungan itu nyaris gemetar saat memohon bantuannya. Jadi pada akhirnya ia menurut dan ikut dengannya. Tak lama kemudian mereka tiba di pos jaga dekat gerbang utara. Beberapa Kasim berdiri mengelilingi sesuatu, dikelilingi pula oleh sekelompok pelayan perempuan yang berkerumun. Kita beruntung sekarang musim dingin, kata Mau dengan tenang, sama sekali tidak terguncang oleh apa yang ia lihat. Di bawah sebuah tikar jerami terbaring tubuh seorang wanita, wajahnya kebiruan dan pucat. Rambutnya menempel di pipi dan wajahnya, bibirnya berwarna biru kehitaman. Jiwanya sudah tidak lagi berada di dunia ini. Tubuh itu terbilang rapi untuk korban tenggelam, tetapi tetap saja tidak sedap dipandang. Memang benar-benar beruntung sekarang sedang musim dingin. Biasanya tabiblah yang harus memeriksa mayat. Tetapi saat ini ia justru bersembunyi di belakang Mau seperti anak kecil yang ketakutan. Benar-benar tabib gadungan. Wanita itu ditemukan pagi ini, mengapung di parit luar. Dari penampilannya jelas ia adalah pelayan istana belakang. Itulah sebabnya tabib gadungan itu dipanggil. Urusan istana belakang harus ditangani oleh orang-orang dari istana belakang sendiri. Nona muda, mungkin Anda bisa melihatnya untuk saya? Mohon sang tabib. Kumis tipisnya bergetar, tetapi Mau tidak bergeming. Ia pikir dirinya siapa? Tidak, saya tidak bisa. Saya sudah diperintahkan untuk tidak pernah menyentuh mayat. Perintah yang sangat spesifik. Komentar sebuah suara surgawi yang terlalu akrab. Para gadis langsung menjerit kecil seperti biasa. Rasanya seperti sedang menonton pertunjukan panggung. Selamat siang, Tuan Jinshi. Seolah-olah hari ini bisa disebut selamat dengan adanya mayat di sana. Mau, seperti biasa, menatap pemuda tampan itu tanpa sedikit pun terkesan. Gao Shun berdiri di belakangnya seperti biasa, menjalankan tugas rutin dengan memohon melalui tatapannya agar Mau bersikap sopan. Baiklah, dokter, bisakah Anda memeriksanya dengan benar? Baik, tabib gadungan itu tersipu dan maju untuk memeriksa mayat dengan enggan. Dengan tangan gemetar, ia menarik tikar itu, memancing jeritan dari para pelayan yang berkumpul. Wanita yang meninggal itu bertubuh tinggi, mengenakan bakiak kayu keras. Salah satunya terlepas, memperlihatkan kaki yang dibalut perban. Ujung jarinya memerah, kukunya rusak parah. Seragamnya menunjukkan ia berasal dari bagian penyedia makanan. Anda tampak tidak terlalu terganggu, kata Jinshi pada Mau. Saya sudah terbiasa. Seindah apapun distrik hiburan itu tampak di permukaan, satu langkah saja ke ganggang gelapnya bisa memperlihatkan dunia tanpa hukum. Tidak jarang ditemukan tubuh gadis muda yang diperkosa, dipukuli, dan ditinggalkan mati. Orang mudah menganggap para wanita di distrik hiburan itu seperti terkurung dalam sangkar, tetapi di sisi lain, mereka juga terlindungi dari bahaya luar. Rumah bordil memang memperlakukan pelacur sebagai barang dagangan. Dan barang dagangan tentu ingin dijaga agar tahan lama dan tidak rusak. Saya ingin sekali mendengar pandangan Anda. Nanti. Tentu, Tuan. Ia tidak yakin bisa banyak membantu, tetapi ia tidak menolak. Itu akan tidak sopan. Pasti sangat dingin.
Setelah tabib selesai memeriksa, Mau Mau dengan hati-hati menutupi kembali tubuh itu dengan tikar. Seolah-olah itu masih ada gunanya sekarang. Mau Mau kemudian diantar ke pos jaga gerbang tengah. Kantor kepala dayang pasti sedang sibuk lagi. Ia menduga Jinshi tidak ingin membicarakan hal ini di paviliun giok. Tidak pantas untuk didengar anak kecil. Sepertinya sudah saatnya dia punya tempat sendiri, pikir Mau Mau. Ia mengangguk sopan pada para kasim di depan pintu. Para penjaga berpendapat ini bunuh diri, kata Jinshi. Wanita itu diduga memanjat tembok lalu menjatuhkan diri ke parit. Seperti yang terlihat dari seragamnya, ia adalah pelayan tingkat rendah di bagian penyedia makanan dan masih tercatat bekerja sampai kemarin. Artinya ia meninggal tadi malam. Saya tidak tahu apakah itu bunuh diri, kata Mau Mau. Tetapi saya tahu ia tidak melakukannya sendirian. Bagaimana bisa? Tanya Jinshi, tampak begitu berwibawa di kursinya. Ia seperti orang yang berbeda dari pemuda kekanak-kanakan yang kadang ia tunjukkan. Karena tidak ada tangga di dekat tembok. Benar juga. Apakah mungkin memanjat tembok itu dengan kait pengait? Saya rasa tidak. Tidak? Tanyanya menyelidik. Menyebalkan sekali berhadapan dengannya. Ia ingin menegur karena Jinshi bertanya sesuatu yang jelas ia sudah tahu jawabannya. Tetapi Gao Shun memperhatikan, jadi ia menahan diri. Ada cara mencapai puncak tanpa alat. Tetapi saya rasa wanita itu tidak mungkin melakukannya. Benarkah? Cara apa itu? Setelah insiden, hantu, Putri Fuyou, Mau Mau terus memikirkan bagaimana wanita itu bisa memanjat tembok luar. Itu bukan tempat yang mudah dipanjat. Ia menemukan adanya tonjolan bata kecil di sudut pertemuan tembok. Bata yang sedikit menonjol di sana-sini. Bisa saja dijadikan pijakan, jika seseorang adalah penari berbakat seperti Putri Fuyou. Mau Mau menduga bata itu digunakan para tukang saat membangun tembok. Itu akan sulit bagi kebanyakan wanita. Terutama bagi yang kakinya dibebat. Kadang kaki gadis dibalut kain dan dipaksa masuk ke sepatu kayu kecil. Tulangnya diremukan, lalu dibebat ketat demi memenuhi standar kecantikan yang menganggap kaki kecil lebih indah. Tidak semua wanita mengalaminya, tetapi praktik itu ada di istana belakang. Anda menyiratkan ini pembunuhan? Saya tidak menyiratkan apapun. Tetapi saya yakin ia masih hidup saat jatuh ke parit. Ujung jarinya yang merah menunjukkan ia mencakar-cakar dinding parit dengan putus asa. Di dalam air sedingin itu. Mau Mau tidak ingin memikirkannya. Tidak bisakah Anda memeriksanya lebih dekat? Jinshi tersenyum manis, senyum yang sulit ditolak. Namun kali ini ia tetap harus menolak. Ia tidak bisa melakukan sesuatu yang memang tidak bisa ia lakukan. Seorang ahli obat melarang saya menyentuh mayat. Untuk apa? Takut kotor? Tanya Jinshi, seolah menyindir. Karena tubuh manusia juga bisa menjadi bahan obat. Jawab Mau Mau lugas. Ayahnya pernah berkata, tidak ada batas bagi rasa ingin tahumu. Jika kau harus melakukannya, lakukan itu paling terakhir. Ia bahkan berkata jika Mau Mau menyentuh mayat, mungkin ia akan menjadi pencuri makam. Tidak terlalu menyenangkan didengar. Tetapi sejauh ini Mau Mau menghormati larangan itu. Jinshi dan Gao Shun saling berpandangan, terdiam sesaat, lalu mengangguk seolah memahami. Gao Shun memandang Mau Mau dengan tatapan iba. Itu sangat tidak sopan, menurut Mau Mau, tetapi ia menahan tangannya agar tidak mengepal. Bunuh diri atau dibunuh? Mau Mau tidak pernah sekalipun ingin mati, dan ia juga tidak ingin dibunuh. Jika mati, ia tidak bisa lagi menguji obat atau bereksperimen dengan racun. Jika harus mati, ia ingin mati saat mencoba racun yang belum pernah ia kenal. Racun apa yang paling menarik ya? Apa yang sedang Anda pikirkan? Tanya Jinshi. Tuan, saya sedang mempertimbangkan racun mana yang paling cocok untuk mati. Jinshi mengernyit. Apakah Anda ingin mati? Tidak sama sekali. Ia menggeleng, jelas tidak mengerti. Tidak ada yang tahu kapan ajalnya tiba, kata Mau Mau. Benar. Sedikit kesedihan melintas di wajah Jinshi. Mungkin ia memikirkan Kounen. Tuan Jinshi. Ya. Jika suatu hari saya harus dihukum mati, bolehkah saya memohon agar dihukum dengan racun?
Jinshi memegang dahinya dan menghela napas. Dan mengapa Anda meminta itu kepada saya? Jika saya melakukan pelanggaran berat, bukankah Andalah yang akan menjatuhkan hukuman? Jinshi menatapnya lama. Wajahnya tanpa ekspresi. Marah? Sulit ditebak. Maafkan saya, Tuan. Saya telah melampaui batas. Dicekik atau dipenggal juga tidak masalah. Aku tidak mengerti, kata Jinshi, kini tampak lebih kesal daripada marah. Karena saya rakyat biasa, Tuan. Kepala saya bisa terpenggal karena kesalahan kecil. Aku tidak akan melakukan itu. Bukan soal Anda mau atau tidak, tetapi soal Anda bisa. Ia punya hak atas hidup Mau-Mau. Mau-Mau tidak punya hak yang sama. Begitulah dunia bekerja. Jinshi terdiam. Ia tampak memikirkan banyak hal. Mungkin aku membuatnya kesal. Tak ada lagi yang dikatakan. Mau-Mau pun membungkuk dan pergi. Beberapa waktu kemudian tersebar rumor bahwa wanita yang meninggal itu pernah berada di lokasi percobaan peracunan sebelumnya. Hal itu tertulis dalam catatan yang ditemukan. Kasus ditutup. Dinyatakan sebagai bunuh diri.